Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oriental Aini, NIM 1905156345, kelas 2019B. Evaluasi pembelajaran IPA di SD. Pengertian evaluasi proses belajar IPA. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan IPA di SD meliputi ketiga ranah dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut dikembangkan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana ketiga ranah telah dikuasai oleh peserta didik. Guru harus mengukurnya dan menentukan hasil pengukurnya. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini sejalan dengan tugas dan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, yaitu mengevaluasi pembelajaran termaksud di dalamnya melaksanakan proses dan hasil belajar. Dalam sistem pembelajaran atau maksudnya pembelajaran sebagai suatu sistem, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahan yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Jadi, evaluasi proses belajar adalah pelaksanaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Jika sudah, kegiatan selanjutnya bisa dilanjutkan. Sebaliknya, jika tujuan belum dikuasai atau dicapai, pendidik harus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan melaksanakan sebagai alternatif pembelajaran. Fungsi evaluasi memang cukup luas, bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Bila kita melihat secara menyeluruh, fungsi evaluasi proses belajar adalah yang pertama, secara didaktis metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik kepada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajarannya. Yang kedua, berfungsi untuk membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan kelas. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui potensi peserta didik sehingga kita pun dapat memberikan bimbingan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, untuk perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran, sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem memiliki berbagai komponen seperti tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru, dan peserta didik. Dengan demikian, perbaikan dan pengembangan pembelajaran bukan hanya terhadap proses dan hasil belajar, melainkan harus diarahkan pada semua komponen pembelajaran tersebut. Yang kedua, tujuan evaluasi proses belajar IPA di SD. Dalam K13 tercantum bahwa tujuan mata pelajaran IPA di sekolah dasar adalah A. Memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. B. Memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan tentang alam sekitarnya. C. Mempunyai minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar. D. Bersikap ingin tahu, tekun, terbuka kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. E. Mampu menerapkan berbagai konsep IPA untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. F. Mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. G.
mengenal dan memupuk rasa terhadap alam sekitar sehingga mempunyai kesadaran dan kegunaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, alat evaluasi proses belajar IPA di sekolah dasar. Alat evaluasi proses pembelajaran IPA yang diperlukan terdiri dari alat evaluasi untuk mengukur kognitif, alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani, dan alat untuk mengukur kemampuan keterampilan. A. Alat evaluasi untuk mengukur kognitif. Penguasaan ilmu pengetahuan yang disampaikan melalui pembelajaran dapat ditentukan dengan menggunakan pertanyaan atau tes, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes tersebut bentuknya objektif atau uraian, atau juga esai, untuk memilih yang mana di antara kedua bentuk ini yang paling cocok untuk digunakan sangat tergantung pada berbagai hal di antaranya. Waktu yang tersedia, proses berpikir yang diukur sifat materi yang akan ditanyakan, dan banyaknya peserta didik dalam satu kelas. Dalam praktiknya, waktu khusus untuk keperluan evaluasi proses tidak disediakan oleh sekolah, jadi pelaksanaannya tidak sama dengan evaluasi hasil belajar pada pertengahan semester atau pada akhir semester. Penilaian proses diatur sendiri oleh guru pada proses pembelajaran berlangsung. Ada guru yang menyediakan waktu beberapa menit sebelum jam pelajaran selesai untuk mengerjakan tes yang menanyakan materi yang baru saja diajarkan. Ada yang memberikan pertanyaan lisan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. B. Alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Dalam kegiatan belajar 1 telah dikemukakan bahwa ketiga ranah menurut taksonomi Bloom masing-masing ada jenjang yang harus dilalui untuk mencapai jenjang tertinggi. Pengembangan afektif dimulai dari jenjang terendah, yaitu dapat menerima suatu sistem hidup, misalnya disiplin diperlukan dalam hidup dan kehidupan. Contoh operasional adalah disiplin diperlukan dalam lalu lintas. Apakah semua pemakaian jalan dapat menerima atau A1 pertanyaan ini? Mereka yang tidak dapat menerima persyaratan atau konsep ini harus ada upaya untuk menyadarkan mereka agar menerima konsep tersebut, karena konsep itu adalah bagian dari hidup dan kehidupan. Setelah menerima konsep tersebut, harus diupayakan lagi agar mereka tanggap atau disebut juga A2 terhadap konsep itu. Begitu seterusnya sampai pada jenjang paling tinggi, yaitu disiplin menjadi pola hidupnya, atau disebut juga jenjang A5. Latihan atau upaya untuk setiap jenjang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan upaya pada jenjang kognitif. Dengan kata lain, lebih mudah melatih anak didik untuk menghafal, memahami, menerapkan hukum, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya kognitif, daripada melatih anak didik supaya berdisiplin, menghargai pendapat orang lain, tegang rasa, tepat waktu, mau bekerja sama, dan sebagainya. Karena hal terakhir ini menyangkut sikap atau kebiasaan. Selama proses pembelajaran, latihan tentang ranah afektif ini terus-menerus dilaksanakan. Agar latihan ini pada suatu saat memberi hasil yang baik, maka guru perlu mengembangkan alat evaluasi untuk mengamati sikap hidup peserta didik. Penilaian afektif meliputi 5 jenjang. Contoh yang dilatih adalah disiplin. Guru mengamati dan mengobservasi apakah siswa tepat waktu dalam hal. Yang pertama, datang di kelas atau di sekolah. Kedua, membayar uang sekolah. 3. Mengikuti upacara bendera, mengerjakan pekerjaan rumah. 4. Mengerjakan tugas praktikum. Kelima, mengerjakan kebun sekolah. Keenam, menepati janji. Ketujuh, mengembalikan pinjaman pada waktu yang dijanjikan. Alat yang digunakan untuk menentukan adanya perubahan selama pelatihan adalah melalui observasi.
Oke, alat evaluasi yang akan mengukur keterampilan. Seperti pada proses pembelajaran kognitif atau afektif, juga proses pembelajaran keterampilan pada dasarnya sama, yaitu melatih agar peserta didik terampil menggunakan panca inderanya dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar melalui demonstrasi, percobaan, kunjungan lapangan, dan sebagainya. Pelajaran IPA melatihkan peserta didik menggunakan tangan, indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, dan indera pencium, serta peraba, tetapi tidak terlalu banyak melatih kaki. Pada bagian ini akan dibicarakan jenis keterampilan apa yang harus dikembangkan dalam pembelajaran IPA, sehingga guru dapat memusatkan latihannya pada keterampilan tersebut pada waktu guru melatihkan demonstrasi ataupun peserta didik melakukan percobaan. Jenis keterampilan yang harus dikembangkan dalam IPA. Yang pertama, keterampilan menggunakan tangan. Cara memegang gelas beker seperti memegang gelas biasa, namun harus terampil menuangkan isi yang harus dipindahkan ke tempat lain melalui bibir gelas yang sudah didesain untuk itu. Cara memegang termometer menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kanan, tempat memegangnya di tengah termometer. Juga dilatih bagaimana mengukur menggunakan termometer. Hal ini perlu dilakukan terus-menerus dan perlu bimbingan. Yang kedua, keterampilan menggunakan indera penglihat. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang sering dilakukan dalam proses pembelajaran IPA. Percobaan mengukur suhu air yang baru saja dipanaskan menggunakan termometer. Si pembaca harus meletakkan matanya sama tinggi dengan permukaan air raksa termometer agar tidak keliru membaca skala. Yang ketiga, keterampilan menggunakan indera pengecap. Yang dilatihkan di sekolah dasar adalah mengecap rasa manis, pahit, dan asam pada bagian tertentu dari lidah. Yang keempat, keterampilan menggunakan indera pencium. Merasakan bau dalam proses pendidikan IPA di sekolah dasar lebih banyak dilatihkan daripada mengecap rasa. Bau yang bermacam-macam di alam adalah peristiwa IPA. Melalui bau yang tercium, peserta didik dapat mengenal bahan karena banyak di antara bahan tersebut memiliki bau khas. Contohnya, yang pertama, cobalah kenali bau cuka yang digunakan ibu di dapur. Yang kedua, pernahkah Anda menghisap bau tape? Samakah baunya dengan asam cuku? Yang ketiga, kenalkah Anda dengan bau belerang, yaitu zat pada yang berwarna kuning? Adakah baunya yang khas? Yang keempat, pernahkah Anda mendatangi bengkel las? Terciumkah bau khas yang dikeluarkan oleh gas yang dipakai tukang las? Yang kelima, bukankah tempat penimbunan sampah memiliki bau yang menusuk hidung? Yang keempat, cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Telah diuraikan bahwa untuk menilai proses pembelajaran yang berkenaan dengan ranah kognitif digunakan alat ukur berbentuk tes objektif dan tes bentuk uraian objektif. Dengan menggunakan kedua bentuk ini, dapat diketahui materi yang telah dan belum dikuasai, begitu juga dapat diketahui jenjang berpikir yang sudah atau belum dikuasai. Di bawah ini akan diberi beberapa contoh upaya pengukuran yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran tersebut telah terjadi perubahan. A. Ranah kognitif. Sebagaimana telah diuraikan, peserta didik paling tidak tetap menguasai 6 kemampuan kognitif. 1 di antaranya dapat mengetahui nama-nama gas yang ada di udara. Untuk mengetahui bahwa kemampuan ini benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik, guru dapat bertanya secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, misalnya dengan menggunakan tes objektif, misalnya pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Contoh soalnya,
Yang pertama, gas yang paling banyak volumenya di udara adalah A. Hidrogen, B. Helium, C. Oksigen, D. Nitrogen. B. Ranah psikomotor. Percobaan di atas mencantumkan 5 kemampuan psikomotor yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ini. Kemampuan pertama, sebagaimana tertulis di atas adalah menelungkupkan gelas pada lilin yang sedang terbakar dan terapung di atas air. Kemampuan keterampilan pertama ini dapat dirinci menjadi berbagai keterampilan, misalnya yang pertama, memilih alat dan bahan yang diperlukan, atau seperti memilih lilin yang cocok untuk ditutup dengan gelas, memilih bejana tempat air, tempat tumpuan untuk gelas yang ditelungkupkan, memiliki tempat lilin yang harus terapung di atas air. Yang kedua, cara menyalakan lilin. Ketiga, cara meletakkan batang penyangga gelas. Keempat, cara menuangkan air ke dalam bejana. Kelima, cara menelungkupkan gelas kosong di atas lilin. Keenam, cara memberi tanda permukaan air pada gelas sebelum dan sesudah percobaan. Ketujuh, membersihkan kembali alat dan bahan yang digunakan. Kedelapan, menyimpan kembali alat dan bahan yang digunakan. C. Ranah afektif. Di antara kualitas kepribadian yang dapat dikembangkan melalui percobaan ini, sebagaimana dicontohkan di atas seperti sifat tenggang rasa atau menghargai pendapat orang lain, akan dapat dibina dan dikembangkan terus. Bahwa dengan adanya kerja kelompok pada waktu melakukan percobaan telah membuahkan sifat tenggang rasa yang makin tinggi dapat dicatat melalui pengamatan atau observasi mengenali sikap peserta didik. Indikator tenggang rasa misalnya, pertama, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kedua, mau menerima pendapat orang lain. Ketiga, tidak mudah tersinggung. Evaluasi hasil belajar IPA di sekolah dasar. Pengukuran kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran meliputi kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan keterampilan atau psikomotor, dan kualitas kepribadian atau afektif. Untuk mengukur kemampuan tersebut diperlukan alat ukur atau tes yang dapat dipercaya, yaitu yang memiliki pertama, validitas atau ketetapan kesahihan yang tinggi. Yang kedua, keseimbangan sesuai dengan materi yang dipelajari. Ketiga, daya pembeda yang minimal cukup. 4. Objektivitasnya tinggi. Dan yang kelima, reliabilitas atau ketetapannya yang tinggi. Penilaian atau evaluasi hasil belajar siswa merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh tujuan pembelajaran dapat tercapai. Aspek yang terpenting yang berkaitan dengan teknik pembelajaran IPA adalah sistem evaluasi yang digunakan. Sistem evaluasi yang dilakukan guru sangat menentukan pola belajar siswa. Jika dalam evaluasi yang ditanyakan hanya hafalan, jangan mengharapkan bahwa siswa akan mempelajari di luar hafalan. Jika guru tak pernah mengevaluasi kemampuan keterampilan proses, wajar mereka enggan atau suka mempelajari atau melakukannya. Jika evaluasi pembelajaran IPA selalu berupa soal-soal yang mengutamakan perhitungan matematik, maka wajar mereka tertarik belajar soal-soal dan penyelesaiannya tanpa belajar memahami konsepnya terlebih dahulu. Sistem evaluasi yang ada sekarang perlu dikembangkan sesuai dengan teknik pembelajaran yang selaras dengan tujuan pendidikan IPA itu sendiri. Pengembangan pertama yang terpenting adalah bahwa evaluasi pembelajaran IPA tidak cukup hanya mengevaluasi aspek produk IPA yang berupa pemahaman terhadap konsep, prinsip, teori, dan hukum IPA saja. Evaluasi pembelajaran IPA hendaknya mencakup ketiga aspek yang ada pada IPA, yaitu produk, proses, dan sikap. Dalam penilaian hasil belajar terdapat beberapa istilah, yaitu evaluasi, pengukuran, tes, dan asesmen.
Evaluasi yang sering diartikan penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang digunakan instrumen tes maupun non-tes. Tes dapat diidentifikasikan sebagai suatu pernyataan atau tugas untuk seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Asesmen. Istilah asesmen berasal dari kata assess yang berarti menempatkan sesuatu atau membantu penilaian. Dalam konteks evaluasi, asesmen berarti proses pengambilan data dan membuat data tersebut ke dalam suatu bentuk yang dapat diinterpretasikan. Keputusan atau pertimbangan dapat dibuat berdasarkan asesmen ini. Asesmen adalah kegiatan mengevaluasi pendidikan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai siswa untuk menentukan strategi pengajaran yang tepat. Pengertian lainnya mengenai asesmen adalah suatu istilah yang meliputi suatu metode yang dikemas dan digunakan untuk menilai kinerja siswa, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Asesmen merujuk pada penilaian menyeluruh yang meliputi beberapa aspek yang dimiliki siswa, yaitu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap, atau dapat pula merujuk pada alat ukur yang digunakannya. Alat ukur yang digunakan pada asesmen meliputi berbagai metode atau prosedur, formal maupun informal, untuk menghasilkan informasi mengenai siswa, misalnya tes tertulis atau pedoman wawancara. Target pencapaian hasil belajar siswa menurut Stiges meliputi pengetahuan, penalaran, produk, keterampilan, dan afektif. Pembahasan target hasil belajar dibagi atas ranah kognitif yang membahas aspek pengetahuan dan penalaran, ranah afektif, serta ranah keterampilan dan produk. Hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Hasil juga bisa diartikan adalah bila seseorang telah belajar, akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Guru sebagai pemegang otoritas. Guru secara langsung melakukan penilaian untuk mengukur apa yang telah dipelajari siswa dan apa yang telah dirasakan oleh siswa. Guru adalah pengendali sistem penilaian yang dapat menentukan keefektifan sekolah. Siswa sebagai pemegang kunci. Siswa adalah pengguna yang utama hasil penilaian. Siswa menggunakan hasil penilaian guru mereka untuk menyusun harapan-harapan diri mereka. Mereka menaksir kemungkinan sukses berdasar pada penilaian sebelumnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan
pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Sekian materi evaluasi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.